Halo semuanya, hari ini kita punya sebuah kisah yang luar biasa, benar-benar tentang perubahan hidup yang radikal. Bayangin, seorang profesional yang karirnya lagi di puncak-puncaknya, malah meninggalkan semuanya demi sebuah visi baru di kampung halamannya. Yuk kita selami bareng-bareng perjalanan inspiratif ini. Nah, ini dia nih tokoh utama kita, Dr. Eko Utomo. Wow, dari satu kalimat ini aja kita langsung kebayang kan betapa gila keputusan yang dia ambil. Dari kemewahan materi yang udah di depan mata, dia malah putar balik 180 derajat. Kira-kira apa ya yang bikin dia nekat? Oke, perjalanan kita ini bakal kita bagi jadi 5 babak utama ya. Mulai dari kenapa dia meninggalkan gemerlap kota, visi baru apa yang dia temukan di desa, sampai ke cetak biru pertanian modern yang super inovatif, dan filosofinya tentang modal yang bakal mengubah cara pandang kita semua. Oke, kita mulai dari awal. Apa sih yang bisa bikin seorang konsultan bisnis papan atas, yang masa depannya udah jelas banget di ibu kota, tiba-tiba mutusin buat pulang kampung? Coba dilihat perbandingan ini. Ini benar-benar kayak dua dunia yang beda banget ya. Di kiri, jalan tol menuju kesuksesan konvensional. Dr. Eko itu lagi di jalur buat jadi konsultan manajemen termahal se-Indonesia. Tapi dia malah belok tajam ke kanan, menukar gedung-gedung tinggi dengan lahan pertanian. Radikal banget kan? Ternyata pemicu utamanya itu sangat personal. Dr. Eko punya 2 anak berkebutuhan khusus, dan keluarganya butuh banget lahan yang luas, sekitar 5.000 meter persegi. Kalau di Jakarta, tanah segitu harganya bisa sampai 50 miliar rupiah, angka yang mustahil banget. Tapi di kampung halamannya di Klaten, dia bisa beli 1 hektar. Nah, disitulah keputusannya bulat, keluarga nomor 1. Nah, kepindahannya ini bukan berarti dia pensiun atau menyerah loh, justru ini adalah awal dari sebuah misi yang baru. Pas balik ke desa, dia nggak cuma nemuin rumah, tapi juga sebuah masalah besar yang butuh solusi. Dan dari sanalah sebuah visi baru lahir. Ini nih pertanyaan fundamental yang mengusik Dr. Eko. Dia lihat banyak banget orang dari desa pindah ke kota cuma buat cari duit. Dia pun mikir, sebenarnya kan orang bisa mandiri secara ekonomi di desanya sendiri. Gimana ya caranya menciptakan peluang biar orang desa bisa sejahtera tanpa perlu merantau jauh-jauh? Dan dari pertanyaan itu lahirlah sebuah tujuan yang, wow, ambisius banget. Bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi buat komunitasnya. Dia mau menciptakan 1.000 wirausahawan mandiri di desanya. Inilah visi baru yang menggantikan impiannya jadi konsultan top. Oke, visinya udah keren. Terus, gimana cara mewujudkannya? Nah, disinilah kita lihat kejeniusan Dr. Eko. Dengan latar belakang manajemen strategisnya, dia menerapkan inovasi yang benar-benar nyata di peternakannya, TYG Farm. Jadi, strateginya itu cerdas banget dan bertumpu pada inovasi. Pertama, dia nggak beternak domba biasa. Dia melakukan crossbreeding atau kawin silang antara bibit unggul dunia kayak Suffolk dan Dorper dengan domba lokal. Hasilnya, produk baru yang premium, domba unggul Klaten. Keren! Inovasi kedua, dan ini yang menurut saya paling jenius, adalah sistemnya. Dia balik lagi ke kearifan lokal, ninggalin pupuk-pupuk kimia yang mahal itu, dan membangun sebuah sistem pertanian terpadu. Intinya itu simple banget, nggak ada yang terbuang sama sekali. Semuanya berguna. Gini nih siklusnya, sederhana tapi luar biasa kuat. Ternak menghasilkan kotoran, nah kotoran ini yang biasanya dianggap limbah malah jadi pupuk gratis super alami buat 5 hektar lahan rumputnya. Rumput yang tumbuh subur jadi pakan berkualitas tinggi buat ternaknya. Benar-benar lingkaran sempurna yang motong biaya pupuk dan bikin sistemnya mandiri. Nah, dari strategi praktis di lapangan, sekarang kita pindah ke fondasi yang paling penting dari semuanya. Pola pikir. Dr. Eko ini punya filosofi yang menantang banget cara kita semua memandang apa itu modal dan bisnis. Ini dia inti filosofinya. Waktu kebanyakan orang bilang, aduh saya nggak punya modal uang, Dr. Eko justru bilang kalau itu cara berpikir yang salah. Jadi kalau bukan uang, modal yang sebenarnya itu apa dong? Menurut beliau, urutan modal yang kita tahu itu kebalik. Yang paling utama itu hati, yaitu gairah dan niat yang kuat. Baru setelah itu otak, buat terus belajar. Kemudian jaringan, metode, dan yang paling terakhir baru uang. Jadi uang itu bukan syarat utama, tapi justru hasil dari modal-modal lainnya. Dan ini bagian yang krusial banget. Meskipun gelarnya doktor manajemen, ya, pas dia terjun ke dunia peternakan, dia memposisikan dirinya sebagai pemula, mulai dari nol. Dia baca setumpuk buku, ikut berbagai pelatihan, sampai semua pertanyaannya terjawab, baru dia mulai. Ini bukti pentingnya kerendahan hati untuk terus mau belajar. Sekarang, kita ngomongin soal kegagalan. Statistik bilang kalau peluang sukses bisnis baru itu cuma sekitar 10%. Angka yang cukup bikin ngeri kan? Tapi, Dr. Eko punya cara pandang yang beda banget soal ini.
Disinilah dia membalik logikanya. Kalau peluang sukses cuma 10%, itu artinya untuk bisa satu kali berhasil, kita punya jatah gagal 9 kali. Jadi kegagalan bukan lagi resiko yang harus dihindari, tapi justru kuota yang harus dihabiskan untuk sampai ke sukses. Ini cara pandang yang benar-benar mengubah permainan. Jadi, setiap kegagalan itu bukan akhir dunia. Itu hanyalah sebuah data, sebuah umpan balik berharga yang ngasih tahu kita apa aja yang perlu diperbaiki. Anggap aja ini biaya kuliah dari sekolah kehidupan. Oke, dari semua kisah luar biasa Dr. Eko ini, apa sih yang bisa kita bawa pulang? Mari kita rangkum beberapa pelajaran penting yang bisa langsung kita terapkan di hidup kita masing-masing. Jadi, pelajaran utamanya apa? Pertama, modal sejati itu otak dan hati, bukan cuma dompet. Kedua, inovasi itu bisa lahir di mana aja, bahkan di peternakan desa sekalipun. Ketiga, kegagalan itu data, bukan akhir dari cerita. Dan yang paling penting, perjalanan sejauh apapun selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Dr. Eko menegaskan kalau dua modal utama itu udah kita miliki semua. Otak untuk berpikir dan belajar, serta hati untuk punya kemauan. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Dengan dua modal paling berharga itu di tangan kita, apa sih yang sebenarnya masih menghalangi kita untuk mulai melangkah?